konco-konco, iki yaiku program channel sing paling spektakuler sak donya. Sing bakalan nuduhi kowe kabeh rahasia-rahasia apa wae ning alam raya iki. Sing perlu mau ngerteni, kalau wingi aku bar niliki Rangga Sasana, guys. Jadi saiki kondisi Rangga Sasana kuwi lagi loro dan saiki lagi ning rumah sakit Bayangkara. Kok aku iso jenguk amarga aku juga termasuk bagian dari tim kuasa hukum Rangga Sasana. Kaya kowe ngerti kabeh guys, jadi saiki Ki Ageng Rangga Sasana masih dalam proses penyidikan sampai menunggu yang namanya P21, yaitu berkas menunggu dilimpahkan kepada jaksa, dan apabila proses itu dirasa komplit atau sudah memenuhi dua bukti yang cukup, maka akan diproses ke penuntutan. Sejauh ini karena masih dalam proses bolak-baliknya berkas, maka sekarang masih dalam tahanan kepolisian. Semenjak aku tekon ning Bandung, aku langsung ketemu dengan Rangga Sasana. Nah, yaiku ning rumah sakit Bayangkara, guys. Jadi aku langsung takok, Romo, nyuwun sewu, kula nyuwun pendapaten jenengan terkait coronavirus atau COVID-19, Romo. Mandi di laut. Di laut. Garam ya, air garam ya. Benar, garam mandi di laut. Oh, mandi di benar. laut sudah terus sudah. Sama konsumsi bawang merah. Bawang merah satu. Bawang merah satu. Jadi Nanti itu satu. Melati tak kasih tahu. Kedua, kaitan dengan tadi yang masuknya ke sini. Pertama muncul itu kan ada di mana sih dia? Itu kan ada di China kan. Iya. Tapi pelakunya sebenarnya bukan hanya Cina, itu ada negara yang memang kalau Cina kan sebagai tempat Korban. belasan, tapi pelaku pertama ada, cuman ya saya nggak bisa buka lah. Cina itu korban karena dia itu kan perdagangan itu sekarang lagi booming dia. Ya, Semua bukan. dari plastik-plastik Enggak, itu kan bukan murah hanya itu, mereka. tapi masalahnya ini antar negara. Saurunge tak jelaske opo sing diomongke Rangga Sasana mau, kowe kabeh bakal tak kei sekilas rahasia tentang Rangga Sasana. Sing pertama, beliau mengaku pernah mengambil Master of Law di salah satu lembaga pendidikan di Malaysia, guys. Fantastik kan ya? Yang kedua, beliau juga mengaku pernah mendapatkan gelar doktor kehormatan pada lembaga pendidikan tersebut. Jadi, kalau istilahnya kita perhatikan, beliau itu adalah seorang doktor. Doktor Ki Ageng Rangga Sasana. Amazing. Nah, kemudian selain daripada itu, Rangga Sasana juga merupakan seseorang tokoh pemuka agama yang sangat disegani oleh masyarakat. Beliau dikenal sebagai seorang mursyid, guys. Mursyid itu adalah seorang pemuka agama yang piawai dalam berdakwah. Nah, yang pertama yaitu ketika Rangga Sasana mengatakan bahwa ketika kita terjangkit virus corona atau untuk mengantisipasi dari wabah virus corona, ya mandi di laut. Apa sebenarnya esensi dibalik mandi di laut? Oke, akan kita analisis. Ya, terkait apa yang disampaikan oleh Rangga Sasana, yaitu bagaimana cara menangkal virus corona, influenza atau semacamnya, itu kita disuruh mandi di laut. Mandi di laut. Coba gambarnya apa ya? No. Nah, ini dari hasil riset saya, guys, terkait bagaimana manfaat mandi di laut dalam menciptakan suatu antibody atau antivirus, atau mungkin ada suatu treatment tertentu ketika kita mandi di laut itu bisa menangkal atau mungkin bahkan mengobati corona. Berikut adalah riset saya. Ternyata guys, ternyata selain untuk relaksasi, mandi di laut juga ada berbagai macam fungsi atau khasiatnya. Menurut hasil studi, garam ternyata mengandung antibiotik alami. Jadi di sini dapat membantu sistem pernafasan kita agar lancar. Nah, di sini ada salah satu penelitian yang sangat menarik, guys, yaitu penelitian dari Yuji Choi.
yaitu adalah seorang insinyur biomedis di University of Alberta. Beliau ini pada tanggal 9 Maret 2020, beliau itu membuat suatu temuan, yaitu beliau merancang suatu masker yang dimana masker itu benar-benar dapat memproteksi kita dari virus influenza, corona, dan lain sebagainya. Bahkan virus ini tidak hanya ditangkal, akan tapi bisa dimatikan oleh bantuan masker itu. Menurut Profesor Choi, desain masker buatannya ini dapat membunuh virus dalam 30 menit setelah kontak secara langsung dengan virus tersebut. Nah, kunci bagaimana masker itu dapat membunuh virus yaitu ada di kandungan garam yang dicampurkan dalam masker tersebut, guys. Nah, seperti itu, guys. Nah, terkait poin 2, yaitu bagaimana kandungan bawang merah dalam menciptakan antibodi, antivirus, atau mungkin bisa membunuh infeksi dari virus corona, akan kita lihat dari beberapa riset yang sudah berhasil saya dapatkan, guys. Nah, sebelum itu, di sini ada salah satu mitos. Salah satu mitos yang mengatakan bahwa mungkin kalian beberapa sudah mendengar ya, atau mungkin membaca dari beberapa broadcast yang ada di sosial media, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, di situ ada seorang dokter di Jepang yang beliau itu mencoba riset terkait bagaimana penyebaran dan penularan wabah virus influenza pada suatu daerah tertentu. Nah, di sana hampir kebanyakan masyarakat yang tinggal di pertanian tersebut meninggal dunia, kecuali ada satu keluarga. Nah, satu keluarga ini ketika sudah istilahnya cek di rumahnya, kemudian ditanyain, "Hai Bung, kenapa sih kok keluarga Anda ini bisa terhindar dari bahaya virus influenza?" Jadi begini, Om. Saya itu di dalam rumah saya ada irisan-irisan bawang merah dan bawang putih. Saya taruh di pojok-pojok rumah saya. Dan hal itu saya yakini dapat menangkal virus corona atau influenza dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari situ saya menjadi aman. Nah, dan ternyata ketika kita searching di sini, apa yang disampaikan tadi itu hanya sebatas mitos, guys. Akan tetapi kita juga nggak boleh nih menyepelekan yang namanya mitos, karena dahulu kala ilmu-ilmu atau sains yang terbukti sekarang secara medis, secara saintifik, itu dulunya adalah suatu mitos juga. Dan ketika ada suatu mitos zaman sekarang, akan tapi memang kemampuan ilmu dan teknologi belum bisa menjawab, ya kita jangan menghardik itu hanya mitos, nggak relevan. Justru mitos itu memotivasi kita, memberikan rasa penasaran atau curiosity untuk meriset apakah benar kandungan dari bawang, entah itu bawang merah ataupun bawang putih, dapat menangkal berbagai macam virus, baik itu yang di luar ataupun yang dalam tubuh kita. Nah, mitos yang dulu sempat beredar di tahun 1900-an di dunia jagat internasional kali ini sempat viral lagi, guys. Kali ini diviralkan di Indonesia dengan nama akun Facebook Sinta Bella pada grup Jadikan Dunia Mayamu sebagai ladang amalmu. Nah, daripada kita membahas mitos yang belum jelas, lebih baik kita kembali ke riset kita, yaitu mengetahui manfaat dari bawang. Gotcha. Nah, ini adalah hasil pencarian kita, guys. Ternyata sudah banyak riset terkait dengan khasiat bawang ini, guys. Dan ternyata si bawang ini terkenal mempunyai kandungan antibakteri, guys. Gak kalah lah dengan sanitizer itu. Nah, oke, jadi seperti itu, guys, yang bisa saya sampaikan. Rahasia-rahasia apa di balik Rangga Sasana dan bagaimana pandangan beliau terkait dengan
virus corona. Untuk itu saya pamit undur diri, dan memang di sini ada sedikit bocoran rahasia ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Jadi, ternyata Rangga Sasana selama di penjara, beliau itu menyiapkan beberapa tulisan yang spektakuler, guys. Nah, di sedikit chapter yang ditulisnya itu ada yang membahas virus corona, ataupun mungkin bagaimana cara menangkalnya, bagaimana politik hukum di balik virus corona itu, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan politik strategis internasional tertentu yang mencoba dilayangkan di berbagai negara. Kemudian ada kaitannya dengan industri farmasi, ataupun ada hal-hal lain. Nanti akan kita cek, kita lihat, dan akan kita bongkar ketika nanti kalian semua sudah like and subscribe channel saya. Oke ya? Oke, dadah. Jangan lupa, ini rahasia. Shh.